Duanya ada yang mau. Halo Margogo dari kelas 1 ST9. Wah, salam kenal. Amanda dari 1 KS5. Ani dari 1D32. Wah, dari Maluku. Salam kenal. Oh, ini ada adek dari Sulawesi Utara. Baiklah. Oke, boleh sambil dilanjutin ya teman-teman perkenalannya. Oh, Vilen dari 1SD1. Adik-adik yang 62 lain? Amadea Putri dari Medan, 1SD1. Wah, salam kenal. Maria dari 1SD6. Salam kenal, Maria. Giani dari 1KS2. Wah, salam kenal, Giani. Ya, salam kenal semuanya. Ntar kalau misalnya ada yang mau kenalan lagi, boleh lanjut lagi ya di chat room-nya. Oke, Rijal dari 1SD2 dari Sumut. Wah, salam kenal, Rijal. Oke, sekali lagi aku mau ngucapin ke semuanya yang baru bergabung, selamat bergabung di Roh Kris SDIS ini. Selamat beribadah juga, dan semoga kita semua semakin bertumbuh di dalam Tuhan lewat persekutuan hari ini dan juga lewat PMK Roh Kris. Oke, baiklah. Ya, salam kenal Nathanael dari 1SD1, Wisli dari 1SD7, Francisca 1SD10. Baik. Oke, untuk mengawali ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang baik, Tuhan yang bertahta tinggi di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan Allah pemilik persekutuan kami mau mengucap syukur ya Bapa kepadamu Tuhan, untuk setiap kebaikanmu Tuhan kepada kami hari demi hari ya Bapa, bahkan Tuhan terlebih hari ini, kami bersyukur ya Bapa, di hari ini kami boleh bertemu Tuhan, ya Tuhan kami ketika kami juga mau bersyukur bahwa Engkau Tuhan Allah yang telah mempertemukan kami, dan biarlah Engkau Tuhan Allah yang juga memimpin kami Tuhan, pimpin kami ya Tuhan dalam beribadah hari ini. Setiap doa yang dipanjatkan ya Tuhan, Tuhan di dalam Tuhan saja. Ya Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini belum bergabung ya Tuhan. Kami sungguh rindu ya Bapak untuk teman-teman kami yang lain untuk bergabung bersama kami. Tuhan tolong supaya Tuhan yang menggerakkan hati mereka untuk bergabung beribadah bersama kami ya Bapak. Biarlah kami Tuhan, meskipun jarak kami berjauhan, tapi hati kami tetap satu ya Tuhan dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapak yang baik, juga kami mau berdoa Tuhan untuk media yang kami gunakan Tuhan, sinyal internet masing-masing kami ya Bapa yang akan kami pakai untuk beribadah di hari ini. Kami mau menyerahkan kelancaran jaringan, dan segala macam hal teknisnya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memegang kendali ya, jalannya ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Inilah segenap doa kami ya Tuhan yang tidak sempurna ini, kami mau panjatkan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji syukur untuk 6 minggu perkuliahan bagi tingkat 2 sampai 4. Bersyukur juga untuk minggu perdana perkuliahan bagi tingkat 1. Allah telah bekerja dalam begitu banyak hal di dalam hidup kita. Terpujilah Dia. Mari menaikkan rasa syukur kita dengan bernyanyi di tempat kita masing-masing dan dipimpin oleh singer yaitu Ganda. Mari kita bernyanyi syukur padamu ya Allah.
Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu agung. Syukur atas pekerjaan malam Tuhan. Syukur atas kasih sayang dari sana kepadamu. Baiknya yang kedua. Syukur atas bunga mawar indah tak kering. Syukur atas awan hitam dan mentari bersari. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu tak pelita kami tak sesat. Tuhan begitu setia memelihara hidup kita tanpa batas, ruang, dan waktu. Aku mengajak teman-teman untuk mengambil sikap berdoa. Mari ambil sikap berdoa dan mari kita renungkan. Hari demi hari kita lewati, suka dan duka kita rasakan. Ada kala kita sadar bahwa Tuhan hadir. Akan tetapi, tak jarang kita merasa bahwa Dia begitu jauh dan bahkan menghindar dari kita. Kita tak mengerti mengapa Tuhan membiarkan berbagai macam hal yang menurut kita menyulitkan untuk terjadi. Kita lupa Allah senantiasa menyediakan jalan keluar. Tak akan pernah dibiarkannya kita bergumul sendiri. Dimanapun posisi kita, dan bagaimanapun kondisi kita saat ini, dalam kendali Allah. Allah mengerti. Aku mempersilahkan teman-teman untuk mengucap syukur atas pemeliharaan Allah di dalam hidup kita, dan juga mohon ampun jikalau masih terjadi kita merasa Dia tidak hadir bagi kita secara pribadi.
Amin. Mari bersama kita nyanyikan Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya kurus sendiri, sebab Allah mengerti. Oleh firman-Nya saja kita dapat dipulihkan. Dialah yang menjadi perisai di dalam hidup kita. Bahkan kita bisa melewati badai pencobaan oleh karena kekuatan darinya. Dialah Allah yang terus memelihara hidup kita. Mari menyembah Tuhan Allah kita dan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalam-Mu pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kembali Allah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalam-Mu pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita nyanyikan Tuhan berdiri di tengah badai. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Aku mempersilahkan kepada Bang Ernest. Oke, selamat pagi teman-teman. Kedengeran nggak suaraku? Jelas nggak? Kedengeran, Bang. Oke, bentar ya aku buka video. Sama aku minta tolong PowerPoint-ku ditampilkan ya. Aku kemarin udah kirim ke salah satu pengurus teman kalian. Oke, sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur jika hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul ya Tuhan, secara online untuk beribadah kepadamu dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Pada hari ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami ya Tuhan, agar kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang mengatur segala jalannya di dunia ini ya Tuhan. Dan biarlah kami dapat tenang juga ya Tuhan, ketika kami mengetahui kebenaran ini, sehingga akhirnya di dalam kehidupan kami bisa memiliki pegangan yang begitu kuat, pegangan yang pasti ya Tuhan, dan akhirnya kami tidak kehilangan harapan dan hidup kami jadi lebih bermakna oleh karena kami bergantung kepada Allah kami, yaitu Yesus Kristus. Kiranya ya Tuhan, Kau tolong kami, dan juga biarlah Roh-Mu yang kudus juga melembutkan hati kami, sehingga akhirnya kami dapat mengerti firman-Mu, menangkap dan juga melakukan firman-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Ya, kembali lagi, selamat pagi teman-teman. Nah, hari ini kita sama-sama akan membahas temanya tentang providensia Allah. Nah, tapi sebelum itu aku mau perkenalan singkat terlebih dahulu mungkin ya. Nah, jadi namaku Ernest, aku kerja di Yayasan Perkantas. Nah, Yayasan Perkantas itu apa? Mungkin beberapa teman-teman udah tahu kali ya. Jadi beberapa kali mungkin pembicara di STIS tuh dari Perkantas juga seperti itu. Jadi kalau ada pembicara STIS dari Perkantas, nah saya temannya lah, kami satu kantor seperti itu. Itu Yayasan Kristen. Dan saya sebenarnya fokus pelayanannya itu di pelayanan siswa, anak-anak SMA. Nah, kebetulan hari ini kalian mengontak saya terlebih dahulu, jadinya akhirnya saya melayani kalian seperti itu. Jadi nggak melayani teman-teman siswa. Besok hari Sabtu melayani siswa, ada siswa yang kontak seperti itu ya, sekolah yang kontak. Nah, itu perkenalan singkat kayak gitu. Sebenarnya rumah saya tuh deket sama STIS, sangat dekat. Kalau kalian tahu GKI Cawang, kalau ada yang suka pergi ke GKI Cawang tuh dulu kakak-kakak kelas kalian, nah rumah saya tuh deket banget sama GKI Cawang. Ada di MT Haryono Square kalau kalian tahu tuh, nah itu tuh. Di belakang situ tuh rumah gua. Sebenarnya enak kalau ke STIS tuh, gua nggak terlalu jauh-jauh perginya. Tapi hari ini secara online jadi lebih gampang lagi. Nah, hari ini kita akan bahas temanya tentang providensia Allah. Seperti itu ya. Next slide. Sebelum itu gue pengen bukan memberitahu ya, bertanya kepada kalian kayak gitu. Pernah nggak sih kalian tuh nyeloteh seperti ini? Atau kepikiran tuh kayak gini nih, kenapa sih gue sial banget hari ini kayak gitu? Atau pernah nggak kalian nemu satu hal yang akhirnya kalian pikir, wah ini mah mentok, udah kagak bisa diapa-apain dah, udah nggak berubah sama sekali lah. Atau kita suka mikir kayak gitu, kok hidup gue susah terus ya, kayak gitu, terus membandingkan dengan hidup orang lain, kok hidup orang lain kayaknya enak terus ya, kapan hidup gue berubah seperti itu. Pernah nggak kita mikir seperti itu? Ataupun juga kita akhirnya bertanya kepada Tuhan, Tuhan lu tuh ada nggak sih, Tuhan lu nolong gua nggak sih, seperti itu. Kenapa hidup gua sial banget, kenapa gua kayaknya jadi orang yang paling merana di dalam kehidupan ini. Dan akhirnya kita meragukan bahwa Allah tuh sebenarnya
suka atau peduli dengan hidup kita. Kayak gitu. Atau kadang-kadang kita jadi berpikir, Tuhan baik sih, Tuhan baik sih. Baiknya cuma dalam hal pelayanan atau untuk orang lain. Tapi tidak baik untuk hidup gue. Seperti itu. Pernah nggak tuh kita merasakan hal-hal seperti itu atau mengalami hal-hal kayak gitu? Nah, waktu kita berpikir akan hal-hal seperti itu atau mempertanyakan hal-hal itu, sebenarnya kita lagi mempertanyakan tentang providensia Allah. Kita lagi mempertanyakan tentang providensia Allah. Kita kadang-kadang suka ketukar tuh antara providensia Allah dan juga kedaulatan Allah. Dalam artian gini, kadang-kadang kita berpikir, kok Tuhan biarinin aja ya? Kok Tuhan kan dia berkuasa ya? Kenapa dia nggak melakukan sesuatu untuk menyetop kesialan kalian misalnya dan lain sebagainya. Kita menanyakan kedaulatan Allah juga. Jadi sebenarnya Allah tuh punya kemampuan nggak sih untuk menyetop atau memberhentikan kayak gitu kesialan atau penderitaan yang gue alami di dalam kehidupan. Nah, kadang-kadang kita ketukar kayak gitu. Next slide. Antara kedaulatan Allah dan juga providensia Allah. Nah, ini jelas nih. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda, kedaulatan Allah dan providensia Allah. Kedaulatan Allah itu adalah hak dan kuasa untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Maksudnya seperti ini. Allah punya hak dan punya kemampuan untuk melakukan apa yang dia mau dan itu nggak bisa dibantah sama sekali. Kalau kalian bilang enggak pun, kalau Allah udah mau, ya udah nggak bisa. Kalau Allah nggak mau, kalian bilang iya, kayak gitu kalian paksa Tuhan lakukan, itu pun juga nggak bisa. Jadi Allah tuh punya hak dan kemampuan untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Beda dengan kita ya, kayak gitu. Kita kadang-kadang punya kemampuan tapi nggak punya hak, seperti itu. Kita punya kemampuan untuk membunuh orang, tapi kita nggak punya haknya untuk membunuh orang, seperti itu. Atau sebaliknya, kita punya hak tapi kita nggak punya kemampuan, seperti itu. Kita punya hak untuk macarin orang lain, tapi kita nggak punya kemampuan untuk menjadikannya realita. Nah, itu sedih banget kan, kayak gitu. Nggak juga sih, nggak sedih-sedih amat sih. Nah, seperti itu kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah punya hak dan punya kuasa. Bedanya dengan providensia Allah, providensia Allah adalah kedaulatan Allah yang digunakan untuk tujuan yang bijaksana. Nah, kadang-kadang kita di dalam kehidupan kita punya hak, kita punya kuasa, tetapi kita menggunakannya untuk maksud jahat. Nah, berbeda dengan providensia Allah, Allah memiliki kedaulatan kayak gitu, dan dia ini nggak bisa terpisah nih di dalam Allah kayak gitu. Kedaulatan Allah dan providensia Allah akan selalu jalan berbarengan seperti itu. Jadi kedaulatan Allah itu digunakan untuk tujuan yang bijaksana. Meskipun kelihatannya jelek. Meskipun kelihatannya Allah diem aja, meskipun kelihatannya Allah kok jahat banget, seperti itu. Jadi kalau kita mau simpulkan providensia Allah itu seperti apa, next slide. Providensia Allah itu ya, gue ambil dari Katekismus Heidelberg, apa sih itu namanya, susah banget. Heidelberg kayak gitu ya, Katekismus Heidelberg. The Almighty everywhere present power of God, whereby as it were by His hand, He still uploads heaven and earth. Dan itu panjang lah. Jadi intinya poinnya adalah Allah yang maha kuasa dimanapun dengan kekuatannya seperti itu, dengan kuasanya dia menopang kayak gitu. Dimanapun, kapanpun seperti itu dia menopang langit dan bumi. Dia menopang semua ciptaan. Dia menjaga semua ciptaan, baik itu yang dari baru dari biji kayak gitu, ataupun yang udah tumbuh jadi pohon-pohonan, ataupun yang baik dan yang jahat, ataupun yang lagi sakit, ataupun juga yang sehat-sehat aja, musim berbuah ataupun musim yang kering sama sekali, itu semua Allah topang, itu semua Allah yang mengaturnya seperti itu. Dan yang menariknya adalah kayak gitu, itu yang menariknya si Heidelberg ini pakai kata yang paling akhir kayak gitu. All thing comes not by chance. Gak ada sesuatu hal yang di dalam dunia ini tuh tiba-tiba datang. Seperti itu. Kalau di statistika mungkin kita belajar tentang peluang ya, seperti itu. Tapi peluang pun itu apa sih peluang? Kayak gitu. Chance, kesempatan itu tuh apa sih? Nah, Heidelberg menyimpulkan all things come not by chance. Kayak gitu. Nggak ada yang tiba-tiba, nggak ada yang beruntung kayak gitu. Nggak ada yang kebetulan nih kayak gitu. Kita kan suka ngomong kayak gitu kan, kebetulan nih. Itu nggak ada sebenarnya kayak gitu. Tapi semuanya udah diatur kayak gitu. Semuanya udah ditopang oleh Allah. Dan yang menarik katanya tuh, frasanya, by His fatherly hand. Dengan tangan
apa ya, fatherly itu apa ya, tangan kebapaannya kayak gitu, tangan lembutnya seorang bapak. Jadi waktu segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan itu tuh bukan karena ada maksud jahat, tapi karena bapak yang lembut, bapak yang baik, his fatherly hand, seperti itu. Nah, kurang lebih itu providensia Allah. Jadi kita udah tahu definisinya, dan ya udah selesai dong kayak gitu kan. Kita bahas tentang providensia Allah ya, udah 3 slide doang. Enggak lah ya kayak gitu, tapi kita akan lihat kayak gitu di dalam kehidupan kita kayak gitu. Dan juga ada beberapa tokoh Alkitab yang mungkin akan meragukan providensia Allah kayak gitu, termasuk kita kayak gitu, termasuk kita kadang-kadang juga tahu sih akan hal ini, tapi kita tetap meragukan akan providensia Allah. Kita meragukan apakah Allah peduli dengan hidup gua dan lain sebagainya. Next slide. Nah, kita akan sama-sama baca dari Rut 1 ayat 7 sampai 22. Ini salah satu kisah yang menarik menurut gue ya, kayak gitu. Kalau kalian baca seluruh kitab Rut kayak gitu, menarik karena gak ada sebuah mujizat besar yang terjadi kayak gitu. Kalian tuh nggak akan lihat ada laut yang dibelah kayak gitu. Kalian nggak akan lihat ada api yang turun dari langit dan membakar korban bakaran, korban persembahan kayak gitu. Atau kalian nggak akan melihat perang yang menang melawan kota Yeriko yang temboknya gede-gede, atau menang melawan raksasa Kanaan dan lain sebagainya. Kelihatannya jalan seperti biasa aja. Hidup tuh kayak di Rut ini, kitab Rut ini ada empat pasal kayak gitu, itu berjalan kayak sepertinya biasa aja. Nah, makanya cukup menarik. Tapi kita akan fokus di Rut 1 ayat 7 sampai 22. Mari kita baca. Next slide. Nah, itu gue udah sediain ya di layar. Kalau kalian ya mungkin bisa di zoom seperti itu ya. Tapi gue akan bacakan seperti ini. Rut 1 ayat 7 sampai 22. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing." Bentar, ketutupan gua. Oke. Masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Next slide. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada aku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai.
Next slide. Nah, teman-teman, ini kisah tentang Naomi dan Ruth kayak gitu. Kalau kita baca itu kisahnya cukup menarik dan kadang-kadang kita suka mengambilnya tuh kisahnya cuman tentang Ruth dan Boaz doang kayak gitu. Kayak kisah percintaannya aja yang kita ambil. Tetapi ada banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah ini, termasuk kesetiaannya Ruth terhadap Naomi. Tapi coba kita lihat terlebih dahulu ya latar belakang cerita ini. Next slide. Iya, ini benar-benar. Udah gak usah di next slide lagi. Nah, ini awalnya kayak gitu, ayat 1 sampai 6. Memang sengaja gue nggak bacain panjang banget soalnya. Karena nanti gue tampilin juga. Nah, ada beberapa kata di situ atau kalimat atau frasa yang gue garis bawahi, gue bold, ataupun juga gue bedain warnanya seperti itu ya. Nah, coba kalian perhatikan ya, pada zaman para hakim memerintah, gue pakai warna yang rada oranye itu untuk menunjukkan kondisi-kondisi, peristiwa-peristiwa yang terjadi kayak gitu terhadap hidupnya Naomi. Kenapa? Karena di pasal 1 ini sebenarnya fokusnya itu terhadap Naomi, kepada Naomi, bukan kepada Ruth-nya kayak gitu, tapi fokusnya kepada Naomi, dan kita akan melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan si Naomi. Nah, itu ya. Di ayat 1 dikatakan kayak gitu, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab. Gua tandain warna merah tuh kayak gitu. Nanti gua kasih tahu kenapa. Untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, dan demikianlah berikutnya. Ayat 3, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua Ruth, dan mereka berdiam di situ 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Nah, teman-teman, kalau teman-teman coba lihat ya latar belakang ini, coba teman-teman posisikan diri kalian menjadi Naomi. Apa yang kurang lebih ada di dalam pikiran Naomi? Apa yang kurang lebih ada di diri Naomi, di hati Naomi, emosinya Naomi itu seperti apa? Makanya menarik kayak gitu, teman-teman, kalau kita perhatikan seperti ini ya. Pertama, apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Naomi, itu kalau kalian lihat di latar belakangnya, itu sengsara banget kayak gitu. Pertama ada kelaparan kayak gitu, terus dia jadi orang asing, terpaksa hidup jadi orang asing. Bahkan di Indonesia aja ya seperti itu ya, udah WNI masih dianggap asing seperti itu ya, dituduh wah lu sipit-sipit dan lain sebagainya, ada lu hidungnya mancung-mancung dan lain sebagainya. Itu nggak enak tuh dianggap sebagai orang asing tuh. Orang Israel pergi ke tanah Moab, dia jadi orang asing, dan kalian lihatlah sendiri gimana akhir di Indonesia ya kadang-kadang begitu ya. Lihat aja sendiri apa yang terjadi terhadap orang asing. Terus kemudian matilah Elimelek, terus mati juga kedua anak-anaknya. Next slide. Nah, teman-teman, kalau mau disimpulkan nih, penderitaan Naomi itu kelebihan sebelumnya. Penderitaan Naomi itu alurnya seperti ini. Apa yang terjadi? Pertama yang terjadi adalah kelaparan. Yang kedua, dia pergi ke Moab. Kelaparan ini mendorong dia pergi ke Moab. Karena waktu dia lihat tanah Yehuda itu lapar, dia harus bertahan hidup dong. Akhirnya dia pergi ke Moab. Seperti itu. Nah, ujung-ujungnya akhirnya suaminya meninggal. Nah, kenapa kalimat-kalimat tadi itu gue garis bawah, bukan garis bawah, gue kasih warna merah. Karena begini teman-teman, Moab itu kayak gitu, itu yang bawah itu yang anaknya menikah perempuan Moab itu terbalik tuh kayak gitu warnanya, salah. Yang gue kasih warna merah itu adalah sebuah perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh bangsa Israel. Kayak gitu, seharusnya tidak dilakukan bangsa Israel. Nah, waktu Naomi dan Elimelek itu pergi ke Moab kayak gitu, itu dia lagi sedang bermain api. Itu nggak boleh dilakukan kayak gitu. Itu dia nggak boleh pindah ke negara lain kayak gitu. Dan akhirnya tinggal sebagai orang asing di sana. Nah, jadi dia lagi bermain api nih. Makanya waktu lagi ada kelaparan, terus dia pergi ke Moab, terus akhirnya suaminya meninggal. Apa yang kurang lebih terpikir oleh Naomi? Ini hukuman dari Tuhan. Ini hukuman dari Tuhan. Suami gue mati. Kayak gitu. Dia mendapatkan kesialan. Semua hidupnya tuh dari 1 sampai 6, itu kesialan semua tuh. Semuanya kesialan.
Gue udah kelaparan, gue pergi ke Moab hanya untuk demi bertahan hidup sebagai orang asing lagi. Terus apa upahnya? Upahnya adalah suaminya meninggal. Berikutnya kayak gitu, anaknya menikahi perempuan Moab. Itu nggak boleh. Sebenarnya itu nggak boleh. Dia secara peraturan hukum Taurat itu tidak diizinkan sama sekali kayak gitu. Bahwa mengambil istri di luar dari anak-anak Israel seperti itu. Jadi lagi-lagi bermain api. Dan apa dampaknya? Kedua anaknya meninggal. Jadi alurnya kayak gitu tuh. Sekali melakukan kesalahan, akhirnya meninggallah suaminya. Kayak gitu, meninggallah orang yang dia kasihi. Sekali lagi melakukan kesalahan, diambil lagi sama Tuhan apa yang dia kasihi. Jelas kayak gitu di dalam kehidupan Naomi ya, di dalam diri Naomi kayak gitu. Naomi tuh merasa hidupnya pahit banget. Naomi merasa hidupnya sial banget. Naomi pasti merasa hidupnya tuh sepertinya dibenci Tuhan, dihukum Tuhan. Tuhan nggak peduli sama si Naomi. Kenapa? Mungkin Tuhan lagi mengutuk Naomi karena dia tahu harusnya nggak boleh kayak gitu. Nah, yang menariknya di ayatnya yang ke-6 seperti itu ya. Menariknya itu gua garis hijauin. Ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Gue kalau jadi Naomi, gue nanya, ini maksudnya apa Tuhan? Lu lagi mainin hidup gue ya? Gue pergi ke Moab untuk bertahan hidup. Kayak gitu, untuk bertahan hidup ke sana. Nah, waktu gue pergi, itu tuh banyak. Kayak gitu, gue punya anak-anak, gue punya suami, seperti itu. Tapi, gak lama setelah itu, gue 10 tahun lebih gue ada di situ, ternyata Israel pulih lagi. Dan gue balik dengan tangan kosong. Gue balik nggak ada apa-apanya sama sekali. Ngerti ya, apa yang dialami Naomi, penderitaan yang dialami Naomi, pasti sedih banget. Pasti kecewa berat. Pasti dia merasa kayaknya Tuhan tuh menghukum gue berdosa banget dan gue layak nih mendapatkan hal ini. Dan mungkin dia akan berpikir, gila gue nggak nemu jalan lagi kalau udah begini, hidup begini caranya kayak gitu, apa yang bisa gue lakukan? Gue tuh korban dari kehidupan. Pasti Naomi mikirnya seperti itu. Gue korban aja nih. Gue mau melawan nggak bisa, kayak gitu. Gue mau mengatur kehidupan juga nggak bisa, dan lain sebagainya. Seolah-olah tuh helpless dan hopeless. Naomi merasa dia nggak punya harapan sama sekali. Naomi merasa dia adalah orang yang terhukum di dalam hal ini. Hidupnya sial selalu. Seperti itu. Next slide. Sehingga akhirnya waktu menantunya tuh pergi jalan bareng kayak gitu ya untuk ke ini sebenarnya dua menantu ini cukup baik kayak gitu ya. Dua menantu ini cukup baik kayak gitu. Dia mau pergi jalan bareng ke Yehuda seperti itu menemani Naomi karena memang mereka udah satu keluarga seperti itu. Nah, si Naominya sendiri malah bilang gitu kepada kepada menantunya yang baik-baik ini, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya." Yang menariknya, Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu. Dia masih bisa loh kayak gitu bilang kepada menantunya, Tuhannya Israel kayak gitu, Yahweh kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati dan kepadaku, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan. Ini menarik tuh, seperti ada sebuah kontradiksi. Kalau dia merasa kayak gitu Tuhan tuh mengutuk dia kayak gitu, Tuhan tuh menghukum dia kayak gitu, ini kalimat ini muncul dari orang yang merasa Tuhan tuh menghukum dia. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu. Sama tuh, kadang-kadang di dalam kehidupan kita suka berpikir kayak gitu. Tuhan baik buat orang lain, tapi enggak buat gua. Seperti itu. Makanya dia menyimpulkan tuh, seperti yang di kalimat di bawah itu tuh, di yang warna merah yang gue bilang. Bukan gue bilang sih, Alkitab bilang. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Nah, jadi Naomi tuh bisa menyimpulkan bahwa tangan Tuhan tuh teracung kepada dia. Dia bisa menyimpulkan bahwa semua ini, kejadian ini, kesialan ini, itu tuh ada campur tangan Allah di dalam kehidupan Naomi. Naomi udah kasih alasan kayak gitu yang masuk akal untuk menantunya pulang, dan akhirnya ya berhasil kayak gitu ya, satu menantunya pulang. Jawabannya tuh masuk akal. Tapi sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam,
alasan-alasannya, argumen-argumen yang dia kasihkan kepada menantunya, sebenarnya yang jauh lebih dalam, yang menggerakkan dia untuk menantunya itu pulang adalah, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Naomi nggak mau kayak gitu, menantu-menantunya itu kena, mungkin mati lagi, nggak tahu juga kan kayak gitu. Naomi nggak mau menantu-menantunya mengalami hal seperti itu. Mungkin ada keraguan juga di dalam hati Naomi kayak gitu. Kalau misalnya mereka mengikuti Naomi, jangan-jangan Tuhan membunuh mereka juga kayak gitu. Jangan-jangan kalau jangan-jangan Tuhan tuh baik atau enggak sih kayak gitu. Jadi ada keraguan satu sisi. Dia bilang Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu, tapi kalau lu nemplok ke gua, jangan-jangan kasih Tuhan berhenti nih, jadi nggak baik Tuhannya nih kayak gitu. Nah jadi mendingan lu pergi aja, lu pulang aja. Nah next slide. Apa yang kita pelajari, walaupun kelihatannya hidup Naomi pahit ya, tapi ada beberapa hal yang kita pelajari dari pengetahuan Naomi, dari pengenalan Naomi terhadap Allah. Yang pertama, Tuhan itu nyata, ada, dan hidup. Dia tahu Tuhan tuh ada, kayak gitu. Dia tahu Tuhan tuh hidup. Dan Tuhan itu berkuasa dan tidak pasif. Naomi tahu bahwa Tuhan itu tuh punya kuasa. Naomi tahu Tuhan itu mengatur atau menjalankan kehidupan ini. Jalannya kehidupan ini tuh diatur oleh Allah, dijaga oleh Allah, ditopang oleh Allah. Dan Tuhan itu tidak pasif, tapi aktif. Karena Naomi bisa menyimpulkan, ini semua nih Allah yang buat. Ini semua nih Allah yang desain. Seperti itu. Kalau misalnya Naomi bisa bilang seperti itu, kayak gitu, berarti Allah nggak pasif. Allah tetap aktif. Seperti itu. Nah, dan yang menarik ya, mungkin gue perlu kasih tahu kali ya. Menarik ya. Waktu Tuhan aktif bukan berarti kita jadi korban. Kayak gitu. Seolah-olah kita tuh nggak bertanggung jawab sama sekali terhadap apa hasil dari kehidupan kita. Seperti itu. Nanti kita akan belajar lebih jauh ya. Kayak gitu. Kita tetap bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat kayak gitu. Naomi waktu kelaparan dia pergi ke Moab, itu keputusannya dia. Itu keputusannya dia. Tapi apakah kematian anaknya dan kematian suaminya adalah bentuk hukuman dari Tuhan? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa tebak-tebak. Tapi menurut Naomi, gue yakin Naomi merasakan seperti itu. Naomi merasa Tuhan menghukum dia. Tapi apakah iya? Kita nggak tahu kayak gitu. Karena kadang-kadang di dalam kehidupan ini kita suka melihat ya, ada orang yang nyontek tapi nilainya bagus. Kita bertanya, kok Tuhan lu nggak hukum orang-orang yang kayak gitu? Nanti kita akan bahas lebih jauh di belakang kayak gitu ya. Ada orang yang jahat tapi kok Tuhan lu biarinin aja. Seperti itu. Kita udah belajar mati-matian, kok jadinya jelek kayak gitu. Kok nggak sesuai dengan harapan dan lain sebagainya. Jadi Tuhan itu ada nyata hidup, dan Tuhan itu berkuasa dan tidak pasif. Yang berikutnya, Tuhan itu memahitkan hidupnya. Itu kesimpulannya. Kesimpulan Naomi, Tuhan ada, hidup, tapi untuk memahitkan hidupnya. Bukan untuk membahagiakan hidupnya. Next slide. Nah, tapi di masa-masa seperti ini, teman-teman, kalau kalian lihat, Naomi itu sulit banget untuk mempercayai Allah. Naomi itu kebal terhadap semua kebaikan. Sepertinya di dalam kehidupan dia nggak ada yang disyukuri kayak gitu. Padahal menantunya itu pergi bareng dia, itu ada sebuah hal yang luar biasa menurut gua kayak gitu. Dan yang menarik adalah di bagian ini nih, ayat ini kayak gitu. Naomi berkata, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Tadi bilang Tuhan kiranya kayak gitu memberkatimu seperti kamu juga baik kepada suamiku dan juga kepada anak-anakku. Sekarang dia bilang, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu, masih disuruh nih kayak gitu. Tapi menariknya apa yang dikatakan ini kalimatnya bagus banget kayak gitu, bagus banget. Sampai gue bingung, gue mau kasih merah yang mana ya, gue merahin aja semuanya. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu, ya bangsaku, Allahmu, Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Teman-teman kalau memperhatikan bagian kalimat ini ya, ini konsekuensi dari kalimat ini sangat besar banget.
konsekuensi dari kalimat ini tuh sangat-sangat apa ya, terlalu merugikan menurut gue ya, kayak gitu, untuk hidup si Ruth, seperti itu, untuk hidup si Ruth. Next slide. Kita lihat sedikit apa konsekuensi dari kalimat si Ruth ini ya. Pertama kayak gitu, ini sebuah komitmen sehidup semati nih. Ini komitmen sehidup semati, udah kayak komitmen pernikahan, jadi janji pernikahan, bahkan lebih kayaknya tuh dari janji pernikahan. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya. Konsekuensi dari kalimat ini, konsekuensinya adalah dia mau nggak mau harus meninggalkan kampung halamannya, mau nggak mau dia meninggalkan Moab, mau nggak mau dia meninggalkan sanak saudaranya, ibunya, kayak gitu, ayahnya atau kerabat-kerabatnya yang lain, seperti itu, dan pindah kebangsaan menjadi orang asing. Yang tadinya dia tinggal di Moab kayak gitu, di rumahnya sendiri, sekarang dia harus pergi menjadi orang asing, merasakan apa yang dirasakan oleh Elimelek, Naomi dan anaknya Mahlon Kilion itu. Jadi dia pindah jadi orang asing kayak gitu. Dan tadi kita udah lihat ya, orang asing pasti nggak enak lah tinggal di suatu tempat yang bukan bangsanya sendiri, seperti itu. Nah, yang menarik lagi adalah kayak gitu konsekuensinya. Kalau memang Allahnya Naomi adalah Allah yang memahitkan hidup, dia bilang Allahmu Allahku. Itu nggak masuk akal sebenarnya, kayak gitu. Kayak Naomi, kayak Ruth, lu lihat gak itu hidupnya Naomi? Lu lihat Allah yang dia sembah bikin Naomi hidupnya bersengsara seperti itu, dan lu mau menyembah Allah yang sama, itu nggak masuk akal, kayak gitu. Siapa tahu nanti hidup lu sengsara kayak Naomi juga, karena di Moab nggak ada Allah Yahweh, kayak gitu. Moab bukan menyembah Allah Yahweh, kayak gitu. Jadi Naomi tuh tinggal dan menyembah Allah yang berbeda nih, Allah yang dia kenal, kayak gitu, yang Ruth kenal itu hanya berasal dari mulutnya si Naomi, mulutnya si Elimelek, kayak gitu. Mungkin dia juga dengar cerita-cerita tentang Allah Israel yang membelah laut, kayak gitu, dan lain sebagainya. Tapi Allah yang dengar cerita-cerita itu tuh gue alaminya di dalam kehidupan Naomi, kok beda ya? Kok memahitkan hidup? Tapi Naomi bilang, Ruth bilang kayak gitu, Allahmu Allahku. Dan yang menariknya kayak gitu, dia bilang, di ayatnya yang ke-17, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Seolah-olah tuh dia mengikat komitmen sampai-sampai kayak gitu. Makanya gue bilang tuh, gila, udah kayak lebih dari pernikahan. Sampai-sampai bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu pun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Dia rela loh dihukum Tuhan. Kayak gitu. Dia rela loh kayak gitu mendapatkan hidup yang lebih sengsara lagi. Selain kalau si Ruth itu berpisah dari Naomi selain karena maut. Kalau misalnya dia males kayak gitu, kalau dia mau pergi lagi cari suami dan sebagainya, akhirnya meninggalkan Naomi, gue rela hidupnya jauh lebih sengsara kayak gitu daripada yang sekarang. Padahal dia udah nggak ada kesempatan loh untuk mempunyai suami lagi ini, jadi janda muda nih, kayak gitu, janda muda, dan mungkin muda banget, dan dia belum punya anak kan, seperti itu. Jadi Naomi hilanglah juga si Ruth, nggak ada garis keturunan sama sekali, kayak gitu. Next slide. Nah, tapi sayangnya teman-teman, Naomi begitu pahit sehingga dia tidak bisa melihat harapan yang ada di dalam kehidupan dia, kayak gitu. Karena kalau teman-teman baca di kisah Ruth itu ya, itu tuh ada kerabatnya si Naomi yang nanti tuh kalau hukumnya tradisinya Yahudi kayak gitu, saudara atau kerabatnya dari orang yang meninggal itu boleh menikahi kayak gitu istri dari saudaranya yang meninggal itu atau kerabatnya yang meninggal itu. Tapi bagi Naomi bilang kayak gitu ya, waktu dia pulang ke kotanya di Bethlehem, orang-orang sendiri pun rakyat-rakyat di situ juga pada nanya, itu Naomi? Udah beda banget Naomi. Beda banget kayak gitu. Mungkin raut wajahnya udah sedih banget. Mungkin dia udah nggak merawat hidupnya banget kayak gitu. Mungkin dia depresi, mungkin dia frustasi seperti itu ya. Itu Naomi, bener itu Naomi. Kayak gitu. Dan Naomi bilang, jangan sebut aku Naomi. Kata Naomi kayak gitu, nama Naomi artinya pleasantness. Gue bingung nerjemahin bahasa Indonesianya. Kenyamanan mungkin ya, atau keenakan kayak itu, atau kesenangan seperti itu. Jangan sebut aku Naomi, tapi sebutkan aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku.
Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Kenapa orang-orang tuh bingung, itu Naomi atau bukan? Karena Naomi pergi dengan tangan yang penuh. Tangan yang penuh, pulang tangannya kosong. Kayak gitu. Dan mungkin Raut udah nggak bisa dilihat lagi, dan gue udah bingung itu Naomi atau bukan, udah berubah banget karena saking sengsaranya hidupnya kayak gitu. Nah tapi hal ini kayak gitu, dan Naomi bilang seperti ini, tangan Tuhan yang Maha Kuasa melakukan yang pahit kepadaku, next slide, itu membuat matanya Naomi jadi gelap, itu membutakan matanya Naomi. Mata yang pahit tidak bisa melihat harapan, mata yang pahit itu mengasihani diri sendiri. Mata yang pahit tidak bersyukur. Mata yang pahit tidak bisa melihat providensia Allah di dalam kehidupannya. Adanya Ruth itu adalah sebuah providensia Allah di dalam kehidupannya Naomi. Itu ada satu hal yang berharga di dalam kehidupan Naomi, dan Naomi tidak melihat hal itu. Seperti itu. Kenapa? Nanti kita akan pelajari. Dan Naomi nggak melihat bahwa dia nggak ingat sama sekali, oh gue punya Boas yang jadi kerabat di Bethlehem, di Yerusalem, di mana, di Israel, seperti itu. Dia nggak ingat akan hal itu. Kenapa? Karena pikirannya penuh, Tuhan nggak suka sama gue, Tuhan tuh bikin hidup gue sial, Tuhan tuh bikin hidup gue pahit, Tuhan tuh bikin hidup gue menderita, Tuhan bener baik buat orang lain, bukan buat gue. Seperti itu pikirannya penuh kayak gitu, dan akhirnya dia nggak bisa melihat harapan sama sekali. Padahal Tuhan telah sedang menyiapkan sebuah rencana yang indah. Next slide. Kenapa gue bilang Naomi tuh Ruth itu tuh berharga banget kayak gitu. Di ayat yang ke-15, ini akhir chapter kayak gitu ya, dari kisah ini, kayak kisah cerpen sebenarnya, akhir chapter dari cerpen ini ya. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Kita tahu orang Yahudi saat itu sangat kental ya, kayak di dalam patriarkinya. Mereka menghargai banget anak laki-laki. Dan 7 tuh, mereka melambangkan 7 sebagai angka yang sempurna. Perhatikan, orang-orang di sana tuh bisa bilang, menantumu mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Naomi sebelumnya nggak lihat hal itu. Di akhir chapter ini kayak gitu, Naomi diberitahu, engkau punya perempuan yang harganya tuh mahal banget. Di ayat 16, dan Naomi pun mengambil anak itu, anaknya si Ruth dan Boas, serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Anaknya hilang. Sekarang anaknya dalam tanda kutip balik lagi. Dia bisa mengasuh seorang anak lagi. Dia bisa apa ya bilangnya, memperlakukan anak itu seperti anaknya sendiri. Dia menjadi ibu bagi anak itu, meskipun dia neneknya ya. Dan dialah anak itu, ayahnya Isai, ayah Daud. Nah, teman-teman, kelihatannya hidup Naomi itu sengsara. Ya itu kelihatannya penderitaan Naomi itu nggak ada artinya. Tapi kalau mau dilihat, perikop ini, bukan perikop ya, kisah ini kayak gitu, itu tuh ditutup dengan ayatnya yang kayak gini nih. Kayak kalau ayatnya belum habis ya, nanti ada ayat 18 dan lain sebagainya. Ayat berikutnya itu, perikop berikutnya itu membahas tentang silsilah Daud. Kayak gitu. Membahas tentang silsilah Daud. Walaupun nggak disebut ya, dan kita tahu ya, Daud ini adalah keturunan yang nanti akan melahirkan Yesus Kristus. Walaupun Yesus Kristus nggak disebut kayak gitu, walaupun Yesus Kristus nggak disebut, cuman sampai disebut ayahnya Daud seperti itu. Ini itu doang kayak gitu, cuman Daudnya doang disebut. Tapi kita tahu ini adalah satu kisah kecil dari rangkaian besar kisah indah yang lagi Tuhan rencanakan. Next slide. Ternyata Naomi nggak pernah tahu kayak gitu. Ternyata kesengsaraan dia itu membawa sebuah cerita indah, bahwa pada nantinya kesengsaraan yang dia itu kayak gitu, itu akan melahirkan Allah kayak gitu, akan melahirkan anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang nantinya akan membawa kebaikan bagi banyak orang, yang nantinya akan mati di atas kayu salib dan akhirnya menebus dosa-dosa manusia. Seperti itu. Nah, Naomi nggak bisa melihat hal itu, tapi Allah di dalam providensi Allah bisa memakai
kejahatan-kejahatan, penderitaan-penderitaan, dia bisa merangkainya dengan indah untuk membawakan kebaikan buat manusia secara keseluruhan, dan akhirnya memuliakan nama dia sendiri seperti itu, dan akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Allah seperti itu. Naomi nggak bisa melihat hal itu, dan yang menarik adalah ada seorang Gentiles, ada seorang yang bukan Yahudi masuk ke dalam keturunan Allah, masuk ke dalam keturunan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Harusnya kalau misalnya dikatakan Mesias berasal dari keturunan Yahudi kayak gitu, di dalam silsilah itu ada nih kayak gitu perempuan yang bukan dari Yahudi. Ini kisah indah. Allah tuh seolah-olah Allah tuh lagi mau bilang Allah bukan Allahnya Israel doang, tapi buat Allah orang lain juga seperti itu. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari sampai sejauh ini kayak gitu? Bagaimana kita akhirnya menghadapi kesialan-kesialan di dalam kehidupan kita? Next slide. Teman-teman, providensia Allah tuh belum tentu sama untuk setiap orang. Kenapa? Naomi di akhir ceritanya kayak itu mengalami kebahagiaan. Di pasal 4 itu dia mengalami kebahagiaan. Tapi belum tentu itu semua kisah Naomi itu berlaku buat hidup kita. Dalam artian gini, belum tentu kebahagiaan Naomi itu yang akan kita dapatkan juga. Nah, kita bisa lihat seperti itu ya. Providensia Allah terhadap anak-anaknya kayak gitu, terhadap hamba-hambanya di dalam Alkitab. Nggak semuanya tuh hidupnya indah seperti Naomi di akhirnya. Kita bisa ngambil contohnya, ini kalimat Paulus nih. Kita tahu Paulus sampai akhir matinya, dia matinya dipenggal. Dan kita tahu juga anak Allah sendiri itu matinya disalib. Kalau kita bilang Allah, kalau kita selalu memikirkan providensia Allah itu harus berakhir baik di dalam kehidupan ini, wah sial banget. Yesus Kristus itu benar-benar dikutuk kayak gitu ya, benar-benar dikutuk, dan Allah benar-benar benci sama Yesus Kristus. Padahal nggak seperti itu kayak gitu, dan Allah membenci Paulus juga berarti karena hidupnya matinya terakhir dipenggal. Providensia Allah tuh bukan berarti hidup kita enak. Providensia Allah tuh bukan berarti ujung akhir hidup kita tuh akan menjadi kaya, akan jadi terkenal, akan menjadi populer, punya jabatan tinggi dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksudkan providensia Allah. Providensia Allah itu yang tadi kita bahas, segala sesuatu Allah bisa rancang untuk mendatangkan kebaikan dan akhirnya memuliakan Allah sendiri. Paulus bilang kayak gini, bagaimana akhirnya kita menghadapi penderitaan atau kesialan di dalam kehidupan kita, atau menghadapi hal-hal yang kita nggak mau sebenarnya tapi kita alami kayak gitu, kita udah hindari kena juga seperti itu. Paulus bilang, yang terpenting di dalam kehidupannya, that I may know Christ, that I may know the power of Christ's resurrection, that I may be a partaker in the suffering of Christ, that I may be conformed into the image and likeness of Jesus Christ. Tujuan Paulus kayak gitu, Paulus bisa ngerti akhirnya semua hal yang terjadi di dalam kehidupannya, baik itu yang bagus, baik itu yang jelek kayak gitu, dia berdoa dan dia berharap supaya makin mengenal Kristus. Dia berdoa dan berharap supaya hidupnya makin menyatu dengan Kristus, makin tergabung dengan Kristus. Semoga gue bisa tahu, semoga gue bisa kenal kuasa kebangkitan Kristus itu. Semoga gue bisa beroleh mengambil bagian di dalam penderitaan Yesus Kristus. Ini adalah hal yang menarik nih. Paulus bilang kayak gini. Dia bukan bilang gue mau ngambil bagus-bagusnya aja dari Yesus Kristus, tapi dia bilang gue tuh boleh layak untuk menderita kayak gitu. Gue boleh layak untuk ikut bagian di dalam penderitaan Yesus Kristus, dan akhirnya diubahkan dan dibentuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Next slide. Ini kalimat yang menarik nih dari George MacDonald. Dia bilang seperti ini. The Son of God suffered unto death, not that man might not suffer, but that their suffering might be like his. Teman-teman, apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, penderitaan, kesulitan, kesialan kayak gitu, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan hal itu. Tuhan tidak pernah wasted atau membuang hal itu. Penderitaan dan kesialan yang kita hadapi sekarang itu punya arti yang lebih baik, punya makna yang lebih baik. Apa maknanya? Itu kalimat si MacDonald ini, MacDonald jelek banget ya. George MacDonald ini bagus banget. The Son of God suffered unto death, not that man
might not suffer. Anak Allah itu menderita bukan supaya akhirnya kita nggak menderita, tapi their suffering might be like his. Seolah-olah kayak gini, kalau gue menderita sekarang, gue bersyukur banget gue bisa menderita sekarang. Kenapa? Karena penderitaan gue tuh serupa dengan Yesus Kristus. Kayak gitu. Jadi gue tuh menyatu dengan penderitaan Yesus Kristus. Penderitaan kita tuh jadi bermakna banget. Kalau orang yang nggak kenal Yesus Kristus, menderita ya menderita aja karena hidup ini memang keras, karena hidup ini udah jatuh dalam dosa, emang susah banget kayak gitu, hidup ini udah korup dan lain sebagainya, ya wajar lo menderita. Tapi sebagai orang Kristen, orang yang percaya akan Allah kayak gitu, penderitaan kita punya makna yang lebih besar. Maknanya adalah kita menyatu dengan penderitaan yang dialami Yesus Kristus, penderitaan yang dikhususkan untuk Yesus Kristus. Yesus menderita, bukan kita akhirnya kehilangan penderitaan, tapi supaya penderitaan kita boleh mirip sama seperti kayak apa yang dialami Yesus Kristus. Ya kita nggak akan disalib juga dan lain sebagainya seperti itu. Ya mungkin ya berharap sih kita jangan disalib seperti itu ya secara fisik. Tapi penderitaan yang kita alami boleh kayak gitu kita ngambil bagian tuh dari penderitaan Yesus Kristus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita makin menyatu dengan Yesus Kristus. Sangat mudah menyatu dengan seseorang kalau hidupnya bahagia. Tapi sangat sulit menyatu dengan orang tersebut kalau hidupnya menderita. Dan kita boleh menyatu dengan Yesus Kristus. Bukan hanya di dalam kekayaan Yesus Kristus, tapi di dalam keseluruhan hidup Yesus Kristus. Baik senangnya Yesus Kristus ataupun juga menderitanya Yesus Kristus. Next slide. Kita selalu menjadikan ayat ini ya kayak gitu sebuah jargon kayak gitu, jargon untuk hidup kita baik-baik aja, bahwa hidup kita tuh akan mendatangkan sebuah kebaikan di akhirnya kayak gitu, seolah-olah akan menjadi orang yang bahagia di dalam kehidupan ini di dalam ukuran duniawi. Kalau di dalam ukuran duniawi, Mother Teresa orang sengsara kayak gitu karena dia melayani orang-orang yang kusta di Kalkuta, India, dan sampai matinya dia nggak jadi orang kaya. Seperti itu sengsara. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Dari penderitaan-penderitaan yang alami, dari kesialan-kesialan yang kita alami, Tuhan tuh bisa bekerja kayak gitu. Dia pilih kejadian-kejadian itu untuk akhirnya tuh entah bagaimana, gue juga nggak ngerti teknisnya seperti apa ya. Entah bagaimana akhirnya tuh hasilnya baik. Entah bagaimana hasilnya tuh bisa memuliakan Allah. Entah bagaimana tuh hasilnya tuh bisa membawa kebaikan buat diri kita. Apa kebaikan utama? Kebaikan utama yang tadi. Kita bisa menyatu dengan Yesus Kristus. Semua kehidupan kita, baik senangnya kita, baik penderitaan kita, punya makna jauh lebih baik sekarang. Gue nggak tahu ya apa yang sedang kalian alami kayak gitu di dalam kehidupan. Mungkin kalian lagi bertanya-tanya, kenapa gue masuk bisnis? Gue nggak pernah mau kayak gitu masuk bisnis. Gue dipaksa sama orang tua gue. Kenapa ada pandemi ini jadi belajarnya susah? Kenapa kok orang tua gue ekonominya pas-pasan kayak gitu? Makanya gue mau nggak mau masuk bisnis kayak gitu. Akhirnya dibiayain pemerintah dan lain sebagainya. Kalau enggak gue nggak bisa kuliah. Atau ada orang-orang dari kalian kayak gitu, teman-teman kita yang merasakan gue ngapain bisnis, gue nggak mau nih, gue merasa salah jurusan nih. Tadinya gue yakin sih, tapi habis dipelajari kok susah ya, kok nggak sesuai dengan yang gue bayangkan dan inginkan ya, gue keluar atau enggak ya, seperti itu. Dan merasa kayaknya hidup kita tuh salah tempat, misplace di dalam kehidupan kita. Ataupun juga seperti demo yang kemarin kayak gitu, kita bingung ini kenapa bisa ada seperti ini nih, siapa nih yang salah, DPR kah, rakyat kah, atau siapakah? Omnibus Law itu harusnya nggak ada kah, atau bagaimanakah? Kita bingung nih, kenapa harus ada kekerasan di dalam dunia ini? Kenapa harus ada penderitaan di dalam dunia ini? Kenapa gue harus patah hati mungkin kayak gitu? Kita bertanya-tanya, bagaimana ini bisa mendatangkan kebaikan? Harus berapa lama gue menderita seperti ini? Gak ada jawabannya sama sekali. Seolah-olah Allah diam. Seolah-olah Allah tuh Allah yang tidak peduli. Allah baik buat orang lain, tapi enggak untuk gua. Seperti itu. Padahal yang terjadi adalah Allah tetap bekerja walaupun tidak terlihat. Terakhir, next slide. Apa aplikasinya?
Aplikasinya adalah meminta supaya kita mampu melihat rencana Allah yang mulia. Meminta juga agar kita bisa menikmati momen kekekalan di tengah waktu yang fana ini. Teman-teman, waktu kita bisa ngeh providensia Allah, waktu kita bisa melihat rancangan Allah di dalam kehidupan kita, dan mempercayai rancangan Allah itu adalah rancangan yang terbaik, itu adalah momen kekekalan di tengah-tengah waktu yang fana ini. Kalau kita hanya menginginkan hidup yang kaya, kalau kita hanya menginginkan hidup tanpa penderitaan, kalau kita hanya menginginkan hidup yang enak aja nanti ke depannya, itu akan berlalu semua. Semua itu fana. Semua itu sifatnya sementara. Kalau kita berpikir itu akan memuaskan kita, sorry itu saya, setelah kalian ambil itu, kalian akan menemukan kosongnya diri kalian. Ternyata nggak memuaskan juga. Kayak gitu. Contohnya ya, kalian berhasil nih beli, kalian pengen beli HP kayak gitu, pengen beli iPad lah kayak gitu, atau MacBook yang mahal kayak gitu, kalian pengen banget beli MacBook. Akhirnya kalian kumpulin uang kayak gitu, kalian usaha cari tambahan dan lain sebagainya, akhirnya mendapatkan MacBook itu. Senang nggak? Senang. Berapa lama bertahan kesenangannya? Paling seminggu, 2 minggu kayak gitu, atau paling berapa hari doang kayak gitu, nggak nyampe seminggu. Habis itu udah hilang kesenangannya. Kalau kita pikir keberhasilan bisa membuat hidup kita senang, membuat hidup kita bahagia, ya itu contohnya, itu buktinya. Nggak akan bisa membuat hidup kita bahagia. Apa yang membuat hidup kita bahagia? Yang bisa membuat kita hidup bahagia adalah kita dapat menikmati kekekalan di tengah-tengah waktu yang sementara ini. Kita bisa menikmati momen pertemuan dengan Allah di tengah-tengah waktu yang sementara ini. Kenapa? Itu bisa memuaskan hati kita. Karena yang kekekalan itu tidak terbatas. Yang semua ada di dalam dunia ini tuh terbatas, makanya ada batasnya. Makanya udah beli 1-2 hari, habis itu hilang perasaan senangnya karena terbatas. Tapi waktu kita menikmati relasi dengan Allah, waktu kita bisa melihat rancangan Allah kayak gitu, kita tuh bisa menikmati kekekalan itu. Nggak ada batasnya sama sekali. Nah, berharap kita sama-sama kayak gitu ya, bisa melihat rancangan Allah dan juga bisa menikmati momen kekekalan. Gue tutup dengan sebuah kisah. Kisah ini dari buku ini ya, kayak gitu. Gue nggak promosi, tapi kalau kalian mau baca sih boleh juga ya kisah ini. Gue ngambilnya dari buku ini, Mencuri dari Allah. Penulisnya itu Frank Turek. Frank Turek itu adalah seorang apologetik lah kayak gitu. Jadi dia sering melakukan seminar-seminar dan diskusi dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Allah dan yang menolak kekristenan seperti itu. Nah, di dalam sebuah seminarnya dia banyaklah membahas hal ya. Di dalam sebuah seminarnya itu ada satu orang ateis yang bertanya kayak gitu kepada dia. Keberatan seorang ateis ini adalah dia mengatakan bukti dari Allah tidak ada adalah adanya penderitaan. Dan akhirnya Frank Turek jawablah kayak gitu, penderitaan dan lain sebagainya. Tanya jawab dengan peserta yang ateis ini. Dia terima, si peserta ateis ini terima kayak gitu ya jawaban-jawaban dari si Frank Turek ini, tapi tetap terima tuh dalam artian masuk akal jawabannya, tapi dia tetap gelisah, tetap dia nggak setuju kayak itu, tetap dia masih belum serak di dalam hatinya dengan jawaban-jawabannya, meskipun jawaban-jawabannya masuk akal. Sampai akhirnya di dalam diskusi itu si ateis dan juga Frank Turek itu gak jauh dari si ateis itu duduk seseorang yang selama tadi tuh udah mendengarkan diskusi mereka seperti itu. Akhirnya orang itu berdiri dan akhirnya meminta izin kepada Frank Turek untuk menjawab pertanyaan dari orang tersebut kayak gitu. Dia ngambil sebuah kisah dan ini kisah nyata kayak gitu. Orang itu bilang, saya tahu ada seseorang kayak gitu ya di dalam kehidupan ini, seorang perempuan di dalam kehidupan ini yang hidupnya sengsara oleh karena dia diperkosa oleh seorang laki-laki kayak gitu. Perempuan ini hidupnya hancur, hampir hancur dia bilang. Perempuan ini hidupnya hancur dan perempuan ini tuh akhirnya kehilangan kepercayaan dirinya. Dia merasa dirinya jadinya nggak berharga sama sekali. Karena diperkosa akhirnya dia hamil. Kayak gitu. Akhirnya dia hamil dan hidupnya hampir hancur. Dan di tengah-tengah kehancuran hidupnya itu, di tengah-tengah kehamilannya itu, akhirnya dia menjadi orang Kristen kayak gitu. Dan akhirnya dia mulai belajar memulihkan citra dirinya. Dan dia akhirnya memutuskan, gue nggak mau nih mengaborsi anak ini. Gue nggak mau menghukum anak ini kayak gitu atas kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya. Dan anak itu akhirnya dilahirkan oleh perempuan ini. Dan anak itu menjadi pendeta saat itu. Dan
pendeta itu masih sampai saat itu kayak gitu masih membawa orang-orang datang kepada Yesus Kristus, dan pendeta itu adalah orang yang ngomong itu, orang yang angkat tangan itu, orang yang berdiri menjawab orang ateis itu, dan dia lanjutkan lagi kayak gitu, dan dia menatap kepada orang yang menolak Allah itu ya, dan dia bilang, kalau ibu saya aja bisa mendatangkan kebaikan dari kejahatan, kenapa Allah nggak bisa melakukannya? Kalau ibu saya aja bisa mendatangkan kebaikan dari kejahatan yang telah dialami, kenapa Allah nggak bisa melakukannya? Selesai mendengar itu, selesai seminar itu, si orang yang ateis itu langsung buru-buru pergi kayak gitu. Tapi Frank Turek akhirnya datang kayak gitu ke orang yang tadi pendeta itu, bersalaman, berdiskusi, dan akhirnya bilanglah kepada si pendeta itu bahwa ternyata hidup ibumu yang sengsara itu, yang menjadi korban penderitaan dan kejahatan itu, telah menolong, menjadi kesaksian buat banyak orang. Kalau seorang ibu saja, seorang perempuan bisa mendatangkan kebaikan dari kejahatan, kenapa Tuhan tidak bisa melakukannya? Sama dengan kehidupan kita. Mungkin kita pikir saat ini banyak hal-hal yang salah, misplaced di dalam kehidupan kita, dan kita nggak tahu ini kemana arah hidup kita nih. Nggak ada harapan sama sekali. Sama seperti Naomi nggak bisa melihat harapan. Tapi Tuhan mampu merancangkannya untuk membawa kebaikan demi kita dan juga demi kemuliaan Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, ya Tuhan, kami mengucap syukur jika pada hari ini kami sama-sama dapat belajar ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami ya Tuhan. Engkau Allah yang menjaga kami dan juga men-sustain kami ya Tuhan. Kiranya Kau tolong kami agar kami tetap percaya, makin percaya, dan juga terus bergantung ya Tuhan kepada Engkau. Dan biarlah kami dapat melihat ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang peduli terhadap kehidupan kami, dan juga biarlah akhirnya makin hari kami boleh makin menyatu dengan Yesus Kristus, makin menyatu dengan kehidupan Yesus Kristus, baik itu di dalam kesenangan ataupun di dalam penderitaan. Dan tolonglah kami juga ya Tuhan, agar kami dapat menikmati momen kekekalan di tengah-tengah waktu yang fana ini ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya kembalikan lagi ya ke MC. Baik, terima kasih untuk firman yang udah dibawakan oleh Bang Ernest. Aku pribadi merasa terberkati untuk tema hari ini, yaitu tentang providensia Allah. Kalau aku boleh sharing sedikit, yang ku nikmati itu tadi waktu Bang Ernest bilang bahwa ya providensia Allah itu nggak berarti hidup kita enak. Tapi segala hal, segala sesuatu memang Allah rancang untuk kebaikan, gitu. Kebaikan yang sesuai ukuran Allah. Gitu. Jadi ya mungkin kalau aku pribadi juga masih sering mungkin merasa mengeluh dan segala macam gitu dengan segala hal yang boleh terjadi di kehidupanku. Dan mungkin terkadang masih sering seperti Naomi yang tidak melihat rancangan Tuhan, tapi semakin tertegur lagi dan semakin diingatkan lagi, gitu teman-teman. Jadi aku sangat menikmati firman yang udah dibawakan hari ini. Oke, selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Aku persilahkan kepada Dian selaku pendoa syafaat hari ini untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Shalom teman-teman, saat ini kita akan berdoa syafaat. Aku akan memimpin doa syafaat kali ini. Mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian hari ini Tuhan, kebaktian yang berjalan dengan lancar Tuhan. Saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan banyak terima kasih Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali di siang hari ini Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami juga mau berterima kasih untuk pelayan-pelayan firman kali ini Tuhan, untuk Kak Pidi sebagai MC Tuhan, untuk Ganda sebagai singer, dan untuk Bang Ernest Tuhan sebagai penyampai firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas hikmat dan berkat yang Kau berikan kepada Bang Ernest sehingga dapat menyampaikan firman-Mu yang begitu indah kepada kami Tuhan. Kami mau berterima kasih juga atas kesehatan dari setiap pelayanan ibadah kali ini Tuhan, sehingga ibadah kali ini dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, mau berterima kasih atas firman yang sekarang kami nikmati Tuhan. Kami mau berterima kasih untuk segala kebijaksanaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan.
Terima kasih untuk terus ada bersama kami Tuhan. Terima kasih atas firman yang kami boleh nikmati pada siang hari ini Tuhan, sehingga kami bisa sadar dan bisa mengetahui bahwa dalam kesusahan kami pun bahkan ada kebaikan yang akan Engkau siapkan kepada kami Tuhan. Bisa kami sadari bahwa apapun keadaan kami, Engkau pasti akan menyertai kami Tuhan. Apapun penderitaan, apapun kesulitan yang kami hadapi Tuhan, Engkau pasti akan beserta dengan kami Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan jika kami masih memaknai bahwa jika kami hidup di dalam Engkau, bahwa penderitaan itu semua selesai Tuhan. Terima kasih sudah mengingatkan kami kembali bahwa jika kami hidup di dalam Engkau, jika kami terus ada di dalam-Mu, kami akan sanggup melewati kesusahan-kesusahan ini Tuhan. Kami akan terus bisa melewati kesusahan ini Tuhan, karena Engkau menguatkan kami Tuhan. Tuhan, di sini kami juga mau mengingat Tuhan untuk mengucap syukur Tuhan atas perkuliahan minggu ini Tuhan, untuk perkuliahan minggu pertama untuk angkatan 62 Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan atas kelancaran yang Kau berikan kepada adik-adik kami Tuhan, teman-teman kami yang baru berkuliah untuk minggu pertama ini Tuhan. Berikan mereka berkat Tuhan, berikan mereka kesehatan juga Tuhan untuk menjalani minggu-minggu perkuliahan setelahnya Tuhan, sehingga mereka dapat memaknai minggu-minggu perkuliahan mereka Tuhan, dan mereka dapat menerima ilmu-ilmu Tuhan yang dosen-dosen mereka berikan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir nanti dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga mau bersyukur Tuhan untuk angkatan 62 yang saat ini sudah bisa bergabung dengan kami Tuhan. Kuatkan persekutuan kami Tuhan, biarkan adik-adik kami, teman-teman kami angkatan 62 Tuhan untuk bisa terus bersama dengan kami Tuhan, untuk bisa bersekutu Tuhan, untuk bisa terus men-sharingkan tentang firman-Mu Tuhan, untuk bisa terus saling berbagi berkat dan menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk persiapan pembelajaran perkuliahan kami untuk minggu-minggu ke depannya Tuhan. Sertai kami selalu Tuhan dalam segala minggu-minggu perkuliahan kami yang mungkin cukup berat Tuhan. Berkati juga angkatan 61 ke atas Tuhan yang akan mempersiapkan diri untuk UTS yang akan dilakukan sebentar lagi Tuhan. Biarkan diri kami dapat mempersiapkan dengan baik Tuhan, biarkan kami dapat sehat Tuhan, sehingga kami dapat melewati minggu perkuliahan yang sudah dekat dengan UTS ini dengan baik Tuhan. Berikan kami juga kekuatan Tuhan, berikan juga kami ketenangan Tuhan, sehingga kami tidak perlu khawatir Tuhan bahwa Engkau akan selalu beserta kami Tuhan untuk melewati UTS yang akan segera diselenggarakan Tuhan. Tuhan, kami juga mau bersyukur Tuhan untuk tingkat 4 Tuhan, D4 Tuhan. Kami mau bersyukur atas pengumpulan proposal yang sudah dilakukan Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sudah menyertai mereka selama 4 tahun ini Tuhan, untuk melewati perkuliahan yang cukup berat Tuhan, sertai mereka selalu Tuhan untuk bisa melewati tahun-tahun terakhir di STIS ini Tuhan, untuk bisa menyelesaikan perkuliahannya dengan baik Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, Engkau masih Allah yang sama yang membawa mereka masuk dan akan membawa mereka lulus dengan baik Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak yang masih dalam proses penyusunan proposal Tuhan dan pengiriman proposal Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka ketenangan Tuhan, berikan mereka pelihara harapan mereka bahwa Engkau tidak akan pernah pergi dalam kesusahan sekalipun Tuhan. Engkau akan terus bersama dengan mereka sampai mereka menyelesaikan seluruh perkuliahannya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gladi bersih wisuda angkatan 58 sore ini Tuhan. Bantu mereka Tuhan agar acara mereka dapat terlaksana dengan baik Tuhan, agar dari awal acara hingga akhir acara Engkau akan hadir di tengah-tengah acara mereka Tuhan, dan memberkati acara tersebut sampai akhirnya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami tahu Engkau tahu apa yang sedang terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memohon berikan pemulihan di bangsa kami Tuhan, berikan penyegaran lagi di bangsa kami Tuhan. Bantu kami Tuhan, pelihara harapan kami Tuhan, agar kami tak percaya bahwa Engkau tetap bersama kami Tuhan untuk melewati ini semua Tuhan. Pelihara juga orang-orang yang terdampak karena pandemi ini Tuhan, kami yang harus berkuliah di rumah Tuhan, orang tua kami yang mungkin sedang kesulitan dalam masalah ekonominya, ataupun kami semua yang sedang saling menopang Tuhan untuk bisa melewati ini bersama-sama Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, pelihara harapan kami Tuhan, pelihara persekutuan kami Tuhan, pelihara agar kami dapat saling terus menopang satu sama lain Tuhan, agar kami dapat terus saling bergandengan Tuhan bersama dengan Engkau untuk bisa melewati hari-hari yang berat Tuhan di pandemi ini Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, pandemi ini akan bisa kami lewati, pandemi ini akan bisa kami lalui Tuhan bersama-sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami juga masih mengandalkan diri kami dalam
hari-hari kami Tuhan, maafkan kami jika kami masih menaruh seluruh penderitaan, menaruh seluruh beban hidup kami di pundak kami sendiri Tuhan, dan kami lupa bahwa Engkau ada bersama kami Tuhan. Maafkan kami jika kami masih tidak menyadari kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, dan masih merasa bahwa kehidupan ini berat dan bahwa kami ini masih sendirian Tuhan. Maafkan kami jika kami masih merasa kalau kami ini tidak Engkau tolong Tuhan, padahal sebenarnya Engkau ada bersama dengan kami, padahal Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau akan terus ada bersama kami Tuhan. Biarkan kami dapat terus menyadari itu Tuhan, biarkan kami terus bisa berpengharapan di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami bisa melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita dan rasa syukur Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih atas kebaktian pada siang hari ini, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa sehat sampai hari ini dan bisa mengikuti kebaktian ini dengan lancar. Terima kasih Tuhan atas apapun yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saat ini kita juga akan mendengarkan warta. Kepada Sasha, dipersilahkan. Shalom teman-teman. Saat ini aku akan bacakan warta jemaat untuk kita. Sebelumnya suaraku terdengar dengan jelaskah? Oke, jelas ya. Terima kasih. Saat ini kita mau mengapresiasi pelayan ibadah persekutuan Jumat hari ini. Untuk pembicaranya ada Bang Ernest, untuk MC ada PD 59, untuk singer ada Ganda 61, untuk pendoa syafaat ada Dian 61. Atas pelayanan hari ini kami ucapkan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan memberkati terus pelayanan dan kehidupan dari semua pelayan hari ini untuk Bang Ernest, PD, Ganda, dan Dian. Terima kasih. Selanjutnya, mengundang teman-teman untuk hadir juga di PJ Online minggu depan dengan tema Intimacy with God jam 10.30 WIB dengan pembicaranya ada Kak Debbie, teman-teman. Di link yang sama bisa diakses dengan lebih mudah di bit.ly/pjonline.stis. Juga teman-teman mengundang teman-teman untuk bisa follow akun Instagram Roh Kris untuk info update. Nanti follow di Instagram di @ukmrohkris_stis untuk bisa dapat info update seputar kegiatan-kegiatan kita bersama, juga untuk konten-konten lain yang semoga bisa menolong kita untuk bertumbuh, teman-teman. Untuk evaluasi PJ, sehabis dari PJ ini, teman-teman, kami mengundang kita untuk kasih evaluasi untuk pelaksanaan PJ online ini. Di link yang udah tertera, nanti akan dikirim juga di grup chat di bit.ly/evaluasi PJ online. Ini mengundang teman-teman untuk bisa misalnya mau kasih masukan atau kritik saran buat PJ kedepannya bisa berjalan dengan lebih baik, kita semua bisa menikmati ibadah melalui persekutuan Jumat. Nah, terakhir, untuk teman-teman angkatan 62, maaf, belum terakhir ya. Untuk teman-teman angkatan 62, udah di-share ya teman-teman tadi link untuk isi database Roh Kris di grup kalian. Mohon bantuannya, ini untuk diisi ya teman-teman, diisi wajib. Juga untuk teman-teman mungkin di kelas teman-teman ada yang belum masuk grup, boleh tolong di-invite atau dikasih link join-nya. Juga diwajibkan untuk mengisi database yang udah dikirim sama kakak-kakaknya di grup ya teman-teman. Ditunggu, semoga semua bisa mengisi secepatnya. Terakhir, warta yang paling ditunggu-tunggu, kami mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada Amanda dari Angkatan 59, 7 Oktober 2020, dan ada Vivin, Angkatan 60, 8 Oktober 2020. Kepada singer kami persilahkan untuk memimpin lagu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu
Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu kau hendak, padamu kau pimpin selama ulang tahun. Terima kasih untuk Ganda. Sekian Warta Minggu ini, teman-teman. Aku kembalikan kepada MC. Baik, oleh anugerah Tuhan saja kita dapat hidup, dan di dalam Dia saja kita memiliki pengharapan. Kasih-Nya lebih dari cukup untuk terus memelihara kita. Bagi Dialah kita hidup. Mari menutup ibadah ini dengan meneguhkan hati kita untuk hidup bagi Allah yang memegang kendali atas hidup kita. Mari kita dengan sepenuh hati bernyanyi, "Ku hidup bagimu." Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan hidup dan kehendakmu, ku keluar ku nyatakan janjimu kepadamu. Kau ku hidup bagimu, hatiku tenang, tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tenang, tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ulang lagi. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku keluar ku nyatakan janji kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tenang, tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tenang, tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku
Dunia tak bisa menjauhkanku. Baik, aku mau minta dengan kasih untuk Bang Ernest menutup ibadah ini dalam doa. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur ya Tuhan untuk lagu-lagu yang kami naikkan, kiranya itu semakin menyukakan hati Engkau ya Tuhan, dan juga kami ucap syukur juga untuk kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah ya Tuhan Kau tolong kami agar kami tidak melihat pahit di dalam kehidupan kami, tapi biarlah kami mempercayai hati-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang baik dan sedang merancangan kebaikan untuk diri kami, dan juga pada akhirnya akan membawa kemuliaan untuk nama-Mu ya Tuhan, bukan untuk nama kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan hidup kami terus bergantung kepada Engkau, dan biarlah hidup kami makin terus melihat bahwa Engkau adalah Allah yang layak kami percayai. Kiranya ya Tuhan kami mengakhiri ibadah ini pulang dengan berkat yang Kau berikan kepada kami, dan biarlah kami pun juga bisa membagi-bagikan berkat itu di lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Tuhan memberkati selalu. Selamat hari Jumat, teman-teman.